Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam di Prodi PAI kelas A semester 1. Yang saya banggakan juga seluruh teman-teman Prodi PAI kelas A semester 1, dan yang saya hormati seluruh pemirsa yang menyaksikan video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu lil mahmud wasyukru lil mashkur wal ghafur lil ghafir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Perkenalkan, saya Imam Alawi Abdul Lutfi, mahasiswa Uniga jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas A. Di sini saya membuat video untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu menceritakan tentang sejarah Islam pada masa lalu. Dan di sini saya akan menjelaskan dan bercerita mengenai sejarah atau Islam di Asia Tenggara, khususnya pada poin-poin tentang masuknya Islam di Asia Tenggara pada tahun berapa atau pada abad berapa, dan juga setelah itu saya akan membahas dampak-dampak atau bagaimana keadaan Asia Tenggara setelah adanya Islam. Untuk cerita ini saya mengambil referensi daripada salah satu buku yang ditulis oleh Dr. Hajah Helmiati MAG pada bukunya yang berjudul Islam di Asia Tenggara pada edisi pertama dan cetakan pertama. Kita masuk ke cerita ya. Untuk pertama kali Islam itu masuk ke Asia Tenggara diperkirakan pada awal tahun Hijrah, atau itu setara atau bersamaan dengan abad ke-7 Masehi. Hal ini diungkapkan oleh banyak peneliti dan juga para ilmuwan Islam khususnya pada masa itu. Kemudian untuk teori masuk Islam ke Asia Tenggara ini, khususnya ke Nusantara atau Indonesia, ini sebenarnya banyak ilmuwan, banyak ulama yang mengungkapkan teori-teori masuknya Islam. Nah, di sini saya akan membahas beberapa saja, tidak akan semua. Yang pertama itu adalah yang sering, yang mungkin sudah masyhur teorinya, yang sudah kita kenal semua, bahkan bukan di perguruan tinggi saja, melainkan sejak SMA, SMP, atau mungkin sejak SD pun sudah dikenal, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini dipaparkan atau diungkapkan oleh para ilmuwan dari Belanda. Mereka mengungkapkan bahwasannya Islam yang masuk ke Nusantara itu bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan Islam yang datang atau Islam yang ada di Nusantara itu dibawa oleh orang-orang pedagang, yang mana mereka itu awalnya merupakan orang Arab asli, namun mereka berimigrasi atau pindah ke India dan mereka sudah menetap lama di sana. Nah, setelah itu orang-orang Arab yang berimigrasi ke India itu dan menetap di sana itu, mereka lalu datang ke Nusantara sebagai pedagang. Nah, maka ilmuwan Belanda itu mengungkapkan bahwasannya Islam yang datang ke Nusantara itu bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan dari orang-orang India, yang mana asalnya mereka itu adalah orang-orang Arab yang berimigrasi dan menetap lama di wilayah India. Untuk teori Gujarat ini tersendiri itu mendasarkan pendapatnya atau mendasarkan teori ini kepada teori mazhab dan teori nisan. Itu yang pertama adalah teori Gujarat. Yang kedua adalah teori Bengal atau Bengal. Teori ini diungkapkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Fatimi. Fatimi
dirinya mengungkapkan dan berpendapat bahwasanya Islam yang ada di Nusantara itu berasal dari Bengal. Kenapa? Karena menurutnya batu nisan daripada Tuan Malik Saleh yang merupakan seorang raja Pasai pada waktu itu, batu nisannya itu tidak sama sekali mirip dengan ada yang di Gujarat. Justru batu nisan daripada Tuan Malik Saleh, seorang raja Pasai yang ada di Nusantara ini, batu nisannya itu justru mirip dan sangat sama sekali dengan bentuk desain yang ada di Bengal pada waktu itu. Oleh karena itu, Fatimi dirinya beranggapan bahwasannya tentu Islam juga berasal dari Islam yang datang di Nusantara itu juga berasal daripada Bengal. Nah, itu menurut Fatimi. Namun pada akhirnya teori Fatimi ini menjadi lemah ketika disandingkan dengan teori mazhab. Itu untuk teori yang kedua atau teori Bengal. Kemudian untuk teori yang ketiga ada teori Kolomander atau teori Kolomander dan Malabar. Untuk teori Kolomander dan Malabar ini diungkapkan oleh seorang ilmuwan bernama Morrison. Morrison ini mendasarkan atau beranggapan Islam ini dia berpegangan pada prinsip atau ungkapan daripada seorang ilmuwan lainnya yaitu Thomas Arnold. Morrison ini mengungkapkan bahwasannya Islam yang ada di Nusantara yang menyebar sampai saat ini itu merupakan berasal daripada Kolomander dan Malabar. Kenapa dirinya mengungkapkan seperti itu? Karena ternyata di sana itu ada persamaan. Kenapa ada persamaan? Karena teori Kolomander dan Malabar ini juga mendasarkan teorinya itu pada teori mazhab, sehingga Morrison beranggapan bahwasannya ada persamaan antara Islam di Nusantara dan Kolomander. Apa persamaannya? Yaitu dari mazhab. Apa persamaan mazhabnya? Yaitu adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sehingga Morrison itu dirinya beranggapan dan berargumen bahwasannya Islam yang ada di Nusantara pada saat ini itu merupakan berasal daripada Kolomander dan Malabar. Kenapa? Karena ada persamaan daripada mazhab, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu merupakan teori ketiga atau teori Kolomander dan Malabar. Untuk yang keempat, saya mengambil atau menceritakan mengenai teori Mesir. Teori Mesir ini diungkapkan atau digagasi oleh Kanzier. Kanzier ini dirinya mengungkapkan bahwasannya teori atau Islam yang ada di Nusantara ini merupakan Islam yang berasal daripada Mesir. Dan untuk teori Mesir ini tersendiri dirinya itu mendasarkan gagasan dan pendapatnya itu pada teori mazhab juga sama. Kenapa Kanzier menyebutkan bahwasannya Islam di Nusantara itu berasal daripada Mesir? Karena ada persamaan juga seperti teori sebelumnya Kolomander dan Malabar. Apa persamaannya itu di mazhab sama, persamaan juga ada di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan kemudian teori Mesir ini juga dikuatkan oleh ilmuwan lainnya yaitu Nieman dan juga Hollander. Keduanya ini menguatkan teori Mesir ini sekaligus memberikan revisi pada teori ini. Apa itu revisinya? Nieman dan juga Hollander ini mengungkapkan atau merevisi teori ini bahwasannya Islam yang ada di Nusantara ini sebenarnya bukan berasal daripada Mesir, melainkan berasal dari Hadramaut. Itulah beberapa teori yang saya sampaikan pada video kali ini. Yang pertama tadi ada teori Gujarat, yang mana merupakan dibawa oleh orang-orang India, tapi bukan orang India asli, melainkan orang Arab yang berimigrasi atau pindah ke India dan menetap lama di sana. Dan teori ini berdasarkan pada teori mazhab dan teori lisan. Kemudian yang kedua itu ada teori Bengal atau Bengal tadi, yaitu yang diungkapkan oleh seorang ilmuwan bernama Fatimi yang mendasarkan bahwasannya yang mendasarkan gagasannya pada teori nisan. Namun akhirnya teori ini menjadi lemah ketika disandingkan atau disejajarkan dengan teori mazhab. Yang ketiga tadi ada teori Kolomander dan
Malabar. Nah, teori ini diungkapkan oleh seorang ilmuwan bernama Madison yang mengambil gagasan daripada seorang ilmuwan lainnya, yaitu bernama Thomas Arnold. Juga teori ini mendasarkan pada teori mazhab, ada persamaan di mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat atau terakhir tadi yaitu merupakan teori Mesir. Teori ini juga sama, mendasarkan teorinya pada teori mazhab. Ada persamaan di antara mazhab sehingga berargumen bahwasanya Islam pun berasal dari asalnya tersebut. Untuk yang selanjutnya yang saya akan bahas di kesempatan kali ini adalah mengenai dampak atau bagaimana keadaan Asia Tenggara ketika sebelum dan sesudah adanya Islam. Pertama, keadaan Asia Tenggara sebelum adanya Islam. Yang saya akan bahas pertama adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi tersendiri, sebelum datangnya Islam ke Asia Tenggara, masyarakat pada masa itu sebenarnya sudah melaksanakan yang namanya pertanian, peternakan. Mereka menanam berbagai macam jenis sayuran, buah-buahan hingga rempah-rempah. Dan yang paling sering dan banyak pada masa itu adalah rempah-rempah. Kemudian juga mereka telah melakukan juga peternakan berbagai macam jenis hewan seperti ayam, sapi, juga ada babi, anjing dan lain sebagainya. Dan pada masa itu, bagi mereka atau masyarakat yang memiliki kekayaan yang lebih atau yang banyak, maka mereka akan mengadakan sebuah pesta yang besar untuk warga sekitarnya. Untuk di dalamnya itu diadakan acara makan-makan besar untuk seluruh warga sekitar, sehingga kebaikan orang tersebut akan selalu diingat dan dijadikan sebagai balas budi bagi masyarakat yang lainnya. Dan orang-orang yang kaya ini, mereka itu mengumpulkan hartanya berpuluh-puluh tahun agar bisa mengadakan pesta seperti itu. Jadi untuk menimbulkan, untuk memberikan bahagia kepada orang lain. Dan orang kaya seperti ini itu disebut sebagai masyarakat agraris pada masa itu. Kemudian yang akan saya bahas juga adalah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana pendidikan dan kebudayaan pada masa sebelum Islam di Asia Tenggara? Pada masa itu kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara atau bahkan masyarakat di Asia Tenggara itu corak kemasyarakatannya, cara berpikirnya, cara berbudaya atau bersosialisasi di masyarakatnya itu masih tercampuri atau juga dipengaruhi oleh corak-corak Hindu dan Buddha. Kenapa? Karena pada masa itu sebelum datangnya Islam, banyak berdiri kerajaan-kerajaan Buddha dan Hindu, sehingga kerajaan ini menjadi tolak ukur, bahkan menjadi pengaruh besar kepada warga sekitar, kepada sosialisasinya, kepada cara berbudayanya, hingga cara pemikirannya. Sehingga pendidikan pada masa itu masih dipengaruhi atau dibawahi oleh agama-agama Buddha dan Hindu. Kemudian yang ketiga adalah ada di bidang kepercayaan dan keyakinan. Bagaimana kepercayaan dan keyakinan masyarakat Asia Tenggara pada masa itu? Pada masa itu memang benar, di sana sudah ada agama Buddha dan Hindu. Namun mayoritas atau kebanyakan masyarakat Asia Tenggara itu masih terpengaruhi oleh yang namanya animisme dan dinamisme. Apa itu animisme dan dinamisme? Animisme itu merupakan kepercayaan dan keyakinan terhadap roh-roh gaib, yang mana roh-roh itu dapat memberikan mereka apa saja yang mereka inginkan, sehingga mereka menyembah roh-roh gaib pada masa itu. Dan yang disebut atau yang dimaksud dengan dinamisme itu merupakan kepercayaan atau keyakinan terhadap benda-benda yang dipercaya atau diyakini memiliki kekuatan gaib atau kekuatan spiritual seperti jimat, keris, batu dan lain sebagainya. Sehingga pada masa itu masyarakat Asia Tenggara kebanyakan dipengaruhi oleh keyakinan animisme dan dinamisme. Nah, kemudian bagaimana setelah datangnya Islam di Asia Tenggara? Apakah diabaikan atau mereka tidak terpengaruh atau sebaliknya? Nah, ketika datang atau masuk Islam di Asia Tenggara,
pada awal tahun Hijrah atau setara dengan tahun atau abad 7 Masehi itu, maka Islam mengubah tidak tidak semua tapi hampir keseluruhan atau poin-poin besar pada masa itu hampir terubah oleh agama Islam. Apa saja? Di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi sebelumnya itu sudah berjalan yang namanya pertanian dan peternakan, bahkan saling memberi satu sama lain, itu sudah berjalan. Bahkan sehingga ketika datang masuk Islam tadi dengan teori, kita sebutlah satu teori, yaitu teori Gujarat atau teori para pedagang yang datang ke Nusantara, maka setelah datangnya Islam ke Nusantara dengan banyaknya pedagang dari luar negeri itu, dari orang India atau orang Arab itu, maka otomatis jalur perdagangan, jalur ekonomi pun semakin meluas. Jaringannya pun semakin meluas, melebar ke luar negeri. Yang tadinya hanya berputar saja di Asia Tenggara, ketika datang para pedagang dari dari India itu tadi yang asalnya orang Arab, maka otomatis perdagangan pun semakin meluas, jaringannya juga semakin banyak karena adanya orang luar, sehingga terjadilah mungkin yang sekarang kita kenal dengan ekspor dan impor. Kemudian di bidang pendidikan dan kebudayaan, setelah masuknya Islam itu juga mempengaruhi di bidang pendidikan. Kenapa? Karena di sana agama Islam itu mengajarkan atau menetapkan pada kurikulum itu bukan hanya ilmu-ilmu agama, melainkan juga kesetaraan antara ilmu agama dan ilmu umum atau ilmu sosial. Maka pada saat itu para ilmuwan, para ulama Islam, mereka itu berusaha mencari teori bagaimana caranya untuk menyetarakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Akhirnya hal ini dapat disetarakan pada puncaknya pada masa itu, yaitu pada konferensi pendidikan Islam yang terjadi pada tahun 1977 di Asia Tenggara pada masa itu. Akhirnya ilmu agama dan ilmu umum itu dapat disetarakan, dan hal ini juga dapat kita saksikan di masa kita sekarang ini. Banyak beberapa lembaga sekolah, baik lembaga itu Islam atau non Islam, yang mana menyetarakan antara pelajaran pendidikan agama dan pendidikan umum. Sepertinya hal di pesantren itu juga di pondok itu diajarkan tidak hanya ilmu agama, melainkan juga ilmu umumnya. Itu merupakan dampak dan kemajuan daripada di bidang pendidikan setelah masuknya agama Islam di Asia Tenggara. Untuk yang selanjutnya adalah di bidang pendidikan, di bidang kepercayaan dan keyakinan. Pada masa itu, sebelum masuknya Islam, mereka menganut banyak menganut agama-agama seperti Buddha dan Hindu. Kemudian setelah datangnya Islam, bahkan mayoritas memang pada masa-masa awal hanya beberapa yang menganut agama Islam. Namun seiring berjalannya waktu, dengan adanya dakwah dari berbagai ulama, dan ada juga yang kita kenal itu sebagai Wali Songo di Indonesia, sehingga banyak masyarakat Asia Tenggara yang menganut agama Islam pada masa itu. Hingga saat ini sudah tercatat penganut agama Islam yang terbanyak dan terbesar di dunia itu ada di Asia Tenggara, tepatnya di negara Indonesia. Oleh karena itu, dampak jelaslah itu merupakan dampak-dampak atau keadaan Asia Tenggara setelah masuknya Islam di sana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kesalah kata atau tutur kata yang kurang baik, itu murni dari saya pribadi.
dan apabila ada kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in akhtatu famin nafsi wasyaitan wa in asabtu famin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya telah menyampaikan video, telah menyampaikan beberapa tentang cerita tentang sejarah mengenai Islam di Asia Tenggara, khususnya pada masuknya Islam, kemudian teori-teori masuknya Islam, dan juga dampak setelah dan sebelum dan setelah datangnya Islam di Asia Tenggara. Syukran lakum ala husni ihtimamikum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.